Halo, selamat pagi sahabat penggerak. Saya Ida Ayu Putu Asti Pratiwi dari SMP Taman Rambut Jimbaran sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bandung. Nah, pada kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk tugas aksi nyata 2.3 coaching supervisi akademik. Untuk itu di sini saya sudah ditemani oleh Miss Yeni sebagai guru PPKN. Nah, kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi pembelajaran. Miss Yeni, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik, Miss Dayu. Saya kabar juga. Iya, saya juga baik, Miss. Nah, untuk kali ini saya mengajak Miss Yeni untuk berbincang-bincang terkait dengan perencanaan pembelajaran yang akan Miss Yeni lakukan di dalam kelas. Seperti itu. Nah, jadi tujuan saya mengajak Miss Yeni untuk berbincang-bincang yaitu agar pembelajaran yang akan Miss Yeni lakukan di dalam kelas, Miss Yeni itu lebih percaya diri untuk melakukan proses pembelajaran yang akan berlangsung seperti itu. Bagaimana Miss Yeni? Baik, Miss Dayu. Baiklah. Jadi untuk pembelajaran yang akan Miss Yeni dilakukan di kelas itu, adakah tujuan pembelajaran yang akan Miss lakukan? Ada, Miss. Oke, untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa pada pertemuan minggu depan itu, kebetulan materinya kan saya bahas tentang norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik yaitu yang pertama, peserta didik harus mampu menjelaskan pengertian daripada norma. Kemudian peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan macam-macam atau jenis-jenis norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, peserta didik juga mampu menjelaskan tujuan dan fungsi daripada norma. Yang keempat, peserta didik juga harus mampu menjelaskan arti penting norma bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, baiklah. Jadi nantinya Miss Yeni itu untuk materinya tentang norma yang Iya, benar. Oke, tadi ada 4 tujuan pembelajaran. Nah, salah satunya yaitu pengertian norma. Jadi siswa setidaknya memahami pengertian norma dan jenis-jenis darinya. Oke, baiklah. Nah, dari tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran, Miss, kira-kira untuk area pengembangannya itu di kelas tersebut seperti apa, Miss? Oke, baik. Di sini saya akan lebih menekankan pada diferensiasi proses, kemudian KSE dan budaya positif, Miss. Oke, berarti ada berdiferensiasi proses, kemudian KSE dan budaya positif. Nah, untuk di diferensiasi prosesnya, nah bagaimana nanti Miss Yeni melakukan di dalam kelas? Oke, untuk yang diferensiasi prosesnya itu, saya akan menyediakan LKPD, yang dimana LKPD itu akan dikerjakan oleh siswa dalam bentuk kelompok. Dan kelompok ini saya bagikan siswa dalam beberapa kelompok berdasarkan kemampuan awal dan berdasarkan gaya belajar siswa. Nah, kemampuan awal siswa kan kita sebagai guru kan tahu ada siswa yang kemampuannya tinggi, kemudian sedang, dan rendah, seperti itu. Kemudian juga untuk gaya belajar, Miss, itu saya kan ada 3 gaya belajar ya, ada gaya belajar auditori, gaya belajar visual, dan gaya belajar kinestetik. Gitu. Jadi saya bagi berdasarkan gaya belajar juga. Oke, berarti nanti untuk diferensiasi proses tersebut saat diskusi, Miss itu akan memberikan LKPD yang sama, yang sama untuk semua kelompok. Kemudian Miss juga bagi setiap kelompoknya itu sesuai dengan gaya belajar dan kemampuan awal siswa. Sudah pikirkan matang-matang ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk KSE-nya bagaimana, Miss, di kelas? Oke, untuk KSE-nya itu saya mengajak siswa untuk saya dan siswa bersama-sama melakukan kegiatan mindfulness. Tujuannya itu awalnya ya saya mengajak siswa untuk memperbaiki posisi duduk mereka senyaman-nyamannya. Kemudian itu saya meminta kepada siswa juga untuk mereka memejamkan mata sambil saya memutar
instrumen musik. Di situ siswa mendengar instrumen musik sambil mendengarkan beberapa arahan dari saya. Seperti itu, Miss. Oke, baiklah. Jadi KSE yang akan Miss lakukan itu mindfulness. Iya. Jadi Miss akan menyiapkan instrumen musik sebagai pengiring untuk mengajak siswa berposisi duduk yang nyaman, seperti itu ya. Jadi ini kira-kira Miss, apa tujuan Miss ini melakukan kegiatan mindfulness ini? Tujuan saya melakukan kegiatan mindfulness ini bersama-sama dengan siswa di awal pembelajaran itu adalah supaya bisa mempersiapkan ya keadaan siswa yang sudah harus benar-benar siap menerima pembelajaran. Kemudian dengan kegiatan mindfulness itu kan, di dalam kegiatan itu kan saya mengajak siswa untuk mereka mempersiapkan diri mereka sehingga pikiran mereka itu penuh dengan hal-hal yang bersifat positif, sehingga pada saat saya menyampaikan pembelajaran mereka bisa dapat menerima dengan baik, kemudian mampu memahami setiap materi yang akan saya sampaikan, seperti itu. Oke, berarti tujuannya memang benar-benar agar siswa di dalam kelas bisa fokus ya Miss ya, menerima pembelajaran ya. Oke, bagus sekali Miss. Nah, selain KSE terkait dengan budaya positif yang Miss Yeni sampaikan tadi itu, kira-kira dalam kelas itu seperti apa untuk budaya positif? Oke, kalau untuk budaya positif Miss kan dari awal saya sudah menginformasikan kepada semua siswa untuk di awal pembelajaran maupun di akhir pembelajaran itu selalu diawali dan diakhiri dengan doa. Jadi setiap kali saya masuk siswa udah tahu, oh giliran saya pimpin doa gitu, seperti itu. Dan itu semua siswa mendapatkan giliran atau kesempatan. Kemudian yang berikut juga saya juga mengimbau kepada siswa untuk merapikan tempat duduknya, kemudian memperhatikan sekelilingnya. Di dalam kelas mungkin ada sampah dan lain sebagainya, itu mungkin dibereskan dulu supaya anak menjadi nyaman ketika belajar di dalam kelas. Kemudian yang berikut juga saya menginformasikan kepada siswa untuk misalnya ada siswa selama pembelajaran berlangsung nih, mereka misalnya ingin ke toilet misalnya atau ingin minum misalnya, itu harus terlebih dahulu minta izin dulu kepada guru, seperti itu. Kemudian saya juga menekankan kepada siswa untuk membudayakan toleransi itu dalam lingkungan sekolah, kelas ataupun luar kelas, seperti itu. Karena kenapa? Di dalam kelas ataupun dalam suatu lingkungan sekolah itu kan terdiri dari berbagai macam keberagaman, otomatis harus ada sikap toleransi. Apalagi misalnya mereka dibagi dalam bentuk kelompok ini, harus budayakan toleransi di dalamnya, sikap saling menghargai dan menghormati, seperti itu. Sekali ya Miss Yeni ya. Jadi budaya positif ini memang benar-benar harus kita tanamkan kepada siswa ya. Baik dari mengawali dengan doa dan mengakhiri dengan doa, kemudian bagaimana tempat duduk biar rapi, nyaman, dan tidak lupa untuk, karena kita multicultural ya Miss ya. Jadi budaya toleransi itu penting dalam saat mereka berdiskusi. Ya, oke. Nah, terkait dengan budaya toleransi itu tadi sudah Miss Yeni paparkan. Kali ini lanjut dengan model pembelajaran. Nah, kira-kira nanti perencanaannya Miss Yeni saat pembelajaran berlangsung itu, Miss Yeni merancang model pembelajarannya itu seperti apa? Oke, untuk model pembelajarannya saya akan menggunakan model pembelajaran PBL, Miss. Oke, berarti berbasis masalah ya, betul. Oke, problem based learning. Jadi itu sesuai dengan sintak-sintak yang akan Miss Yeni rancang ya Miss ya. Oke, bagus sekali. Nah, lanjut untuk strategi pembelajarannya nanti bagaimana Miss? Oke, untuk strategi pembelajarannya itu saya menggunakan strategi berdiferensiasi proses. Namun rencananya saya juga akan menambahkan diferensiasi konten, Miss. Begitu. Nanti tadi Miss juga sudah menyampaikan terkait diferensiasi proses itu seperti apa. Kemudian untuk di bagian diferensiasi kontennya, kira-kira bagaimana itu Miss? Oke, untuk kontennya Miss saya menyiapkan PPT, sehingga saya menjelaskan materi secara garis besar terkait dengan norma ini dalam bentuk PPT yang saya siapkan. Kemudian juga ada video pembelajaran seperti itu, dan ada juga
didukung dengan buku paket ya, buku paket PPKN kelas 7 dan ada juga buku Undang-Undang Dasar 1945 itu yang saya gunakan. Oke, berarti diferensiasi konten yang disiapkan itu berupa PPT terkait dengan norma, kemudian video contoh-contoh norma ya Miss ya, kemudian buku paket dan tidak lupa undang-undang. Iya. Oke, berarti sudah lengkap sekali ya Miss ya. Oke, persiapan yang begitu matang ya Miss ya. Nah selanjutnya setelah strategi pembelajaran yang di sini sudah rancang, kira-kira untuk bagian penilaian yang akan di sini lakukan di dalam kelas, itu kira-kira penilaiannya bagaimana Miss? Oke, untuk penilaian di dalam kelas saya menggunakan penilaian observasi dengan melihat sikap dan perilaku yang siswa tunjukkan selama proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Kemudian itu saya juga melakukan penilaian formatif. Ya, penilaian formatif ini dengan melalui LKPD yang nanti saya bagikan per kelompok ya Miss. Kemudian juga dengan penilaian presentasi. Dan akhirnya juga terakhir ini saya melakukan penilaian kuis seperti itu Miss. Nah, dengan kuis ini saya menyediakan ada media kuis nih seperti itu. Berarti di awal di sini observasi terkait sikap siswa ya, itu sudah ada penilaian pertama. Selanjutnya untuk formatif pada saat diskusi ya Miss ya, itu ada LKPD dan penilaian presentasi. Nah yang terakhir itu tadi Miss bilang kuis. Nah kuis yang medianya itu di sini siapkan. Nah saya penasaran seperti apa ya yang di sini dilakukan pada saat kuis tersebut. Oke baik Miss, saya menyediakan ada styrofoam Miss dalam bentuk persegi panjang ya, saya menyediakan. Kemudian styrofoam itu saya hias dengan berbagai macam jenis norma ya yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian saya juga menyediakan beberapa gambar ya. Gambar itu akan dipilih oleh siswa secara acak. Nanti setiap siswa itu mendapatkan kesempatan atau giliran maju ke depan, memilih gambar-gambar yang sudah disediakan itu. Kemudian gambar itu akan ditempelkan pada styrofoam yang saya sediakan nanti di depan seperti itu. Jadi gambar yang saya sediakan itu adalah gambar contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan keempat macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti itu. Berarti kuis yang akan di sini lakukan itu medianya sudah siapkan. Iya, betul. Styrofoam yang udah dihias dengan berbagai macam norma. Nanti setiap siswa misi yang ditunjuk. Iya. Ya. Berarti nantinya siswa itu semua bergiliran untuk menganalisis norma yang ada pada styrofoam tersebut. Iya. Ya. Oke. Jadi itu di kegiatan akhir ya. Iya benar. Oke, baiklah. Nah, jadi penilaiannya begitu lengkap yang mesti disiapkan seperti itu. Nah, kira-kira untuk sasarannya kelas berapa ya, Miss ya? Sasarannya saya ambil kelas 7A, Miss. Oke, untuk harinya? Hari Jumat minggu depan. Oke, berarti hari Jumat di kelas 7A, Miss ya? Iya. Nah, untuk periodnya kira-kira? Periodnya di period ke-7 dan ke-8, Miss. Oke, berarti di kelas 7A minggu depan di hari Jumat period 7 sampai 8 ya, Miss ya? Oke, baiklah. Mungkin sekian perbincangan kita pada kali ini gitu. Jadi apakah Miss ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Miss, terima kasih. Harapan saya semoga minggu depan proses pembelajaran di kelas bisa dapat berlangsung dengan lancar seperti apa yang sudah saya rencanakan nanti. Seperti itu. Oke, baiklah. Ya. Jadi Astungara apa yang Miss ini sudah rencanakan dengan perbincangan kita pada kali ini. Nah, semoga pembelajaran yang Miss ini akan lakukan minggu depan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan Miss ya. Terima kasih Miss Yeni. Sama-sama Miss. Baiklah, itu tadi kegiatan praobservasi yang akan dilakukan minggu depan di hari Jumat di kelas 7A periode 7 dan 8. Jadi saya minggu depan akan melakukan observasi. Untuk itu pada saat pembelajaran PPKN minggu depan saya akan menemani Miss Yeni selama proses pembelajaran dan akan mengamati bagaimana pembelajaran yang berlangsung yang sudah direncanakan oleh Miss Yeni. Oke, itu dulu untuk kali ini. Sampai jumpa minggu depan.
Halo sahabat penggerak, kali ini pada video ini kita akan melakukan observasi. Nah, kini sudah ada Miss Yeni yang akan saya observasi. Miss Yeni sebagai guru PPKN akan mengajar di kelas 7A. Untuk itu, lagi sebentar pada saat Miss Yeni mengajar, saya berada di belakang untuk sebagai observer. Bagaimana Miss Yeni? Apakah sudah siap? Iya, saya siap nih. Baiklah, baik. Karena sudah siap, mari kita lanjutkan dengan pembelajaran di dalam kelas. Kabar hari ini? Baik. Syukurlah ya kalau kabarnya baik-baik ya. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran, seperti biasanya, tadi punya kesempatan atau dia untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan. Edwin ya, sekarang gilirannya Edwin, silakan. Ya, maju di depan boleh atau di tempat aja juga boleh. Terima kasih. Asana, Selin, Charles, Java, Devan, Dilan, Edwin, El, keterangannya, Emma, Indra, JJ, Nika, Caitlin, Ken, Luis, Lua, Naziba, Budia, Nicholas, Roderick, Tasu. Ini yang masuk ke orangnya. Oke, anak-anak kita akan sama-sama melakukan kegiatan lain Indonesia. Tapi sebelumnya itu Miss minta rambutnya dilakukan dulu. Kemudian silakan kalian memperhatikan, memperbaiki posisi duduk masing-masing. Oke, untuk mempersiapkan pembelajaran kita sama-sama melakukan kegiatan seperti yang tadi sudah Miss bilang, mindfulness. Kalian sudah mempersiapkan tempat duduknya, sudah nyaman? Sudah. Oke, Miss minta close your eyes. Silakan. Masing-masing menutup mata sambil mendengarkan musik yang Miss kita akan dengar. Kalian masing-masing boleh menarik nafas dalam-dalam. Lakukan secara perlahan-lahan. Kemudian hembuskan kembali secara perlahan-lahan. Lakukan secara berulang-ulang.
Kira-kira apa yang kalian rasakan? Bagaimana perasaanmu? Perasaanmu bagaimana? Tenang, merasa damai, apalagi enak, merasa nyaman. Ada yang bilang enak, ada yang bilang dia merasa tenang. Nah, tadi dalam musik yang kalian dengar, kira-kira apa saja yang kalian dengar tadi di sana? Ya, sudah apa aja tadi? JJ. Ada suara air yang sedang mengalir. Oke, Mika. Suara burung berkicau. Suara gitar. Ada suara, oke, suara gitar. Ada suara angin. Ada lagi? Jadi kalau kalian mendengar suara angin, suara gemercik air, ya kan, suara burung berkicau, berarti kalian sudah bisa membayangkan ya bagaimana suasananya. Pasti suasananya sejuk, adem, ya kan? Suasana sejuk, suasananya adem. Kemudian keadaannya, lingkungan sekitarnya itu pasti kita sudah tahu ya, kalau sejuk pasti kita akan merasa nyaman berada di tempat tersebut. Oke ya. Nah, ini sebagai salah satu cara supaya kalian bisa nyaman saat belajar. Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Bisa akan menampilkan kira-kira apa yang kalian tahu tentang norma. Norma itu apa? Irfan, silakan. Norma adalah aturan-aturan yang telah disepakati masyarakat. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Kira apa sih itu norma? Luis. Kewajiban yang harus dilakukan. Oke, norma peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat. Pedoman atau ketentuan. Berarti kalian semua sudah tahu ya tentang norma ya. Di kelas ini semua tentunya hebat-hebat ya, sudah mengerti tentang apa norma. Berarti yang tadi kalian memberikan jawaban itu tidak salah. Norma itu adalah aturan. Ya, aturan atau pedoman hidup yang mengatur tentang tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat ya. Oke, nah di sini tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini setelah kita belajar tentang norma. Yang pertama itu siswa harus bisa menjelaskan pengertian daripada norma. Siswa harus tahu apa itu norma atau pengertian norma. Kemudian yang kedua, siswa harus bisa menyebutkan apa tujuan dan fungsi daripada norma. Dan poin yang ketiga, siswa bisa dapat menganalisis dan menyimpulkan atau menyebutkan berbagai macam jenis-jenis norma atau bentuk-bentuk norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian poin yang ketiga yang terakhir, tujuan pembelajaran yang terakhir adalah siswa terlibat aktif dalam menegakkan tata tertib di sekolah. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Oke, di sini kita akan menjelaskan secara garis besar terkait dengan materi yang hari ini kita bahas tentang norma. Mungkin kalian bisa memperhatikan ya, itu ada beberapa ilustrasi gambar yang punya kaitannya dengan materi norma yang hari ini akan kita pelajari. Oke, yang pertama kita masuk pada pengertian norma. Nah, di sini yang pertama sebelum pada pengertian norma, yang pertama kita belajar itu adalah kita harus tahu dulu di sini tentang manusia. Dari manusia-manusia yang terbentuk atau yang berkumpul baru bisa adanya norma atau aturan. Nah, di sini manusia itu dikenal sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan kodratnya sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Nah, di sini sebagai makhluk individu itu artinya bahwa setiap manusia atau setiap individu itu tentunya mempunyai kepentingan atau mempunyai sifat yang berbeda-beda. Jadi pribadi yang satu berbeda dengan pribadi yang lain.
paham ya? Misalnya si A pasti punya sifat atau pribadi yang berbeda dengan si B. Itu manusia sebagai makhluk individu. Sedangkan kalau manusia sebagai makhluk sosial, itu artinya bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri, tetapi manusia hidup bergaul, bekerja sama, atau membutuhkan manusia lain supaya bisa mencapai tujuan hidup dari setiap individu. Bisa paham ya? Jadi di sini sudah bilang bahwa manusia itu selain sebagai makhluk individu, manusia juga sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu itu berarti setiap pribadi dia punya sifat, karakter, dan ciri khas yang berbeda-beda. Kalau manusia sebagai makhluk sosial artinya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, tetapi manusia hidup pasti membutuhkan orang lain. Bisa paham ya? Oke, contohnya nih, kalau kamu sebagai anak-anak, kamu hidup juga pasti butuh orang tua untuk apa kira-kira? Ya, orang tua merawat, mendidik, membesarkan kita. Ya, kita mendapatkan cinta kasih perhatian dari orang tua. Ya, orang tua bisa menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita ya. Kebutuhan pokok misalnya, atau misalnya orang tua bisa dapat membiayai ya pendidikan kita. Itu berarti kita sebagai makhluk sosial. Kalau misalnya kalian ada di sekolah nih sebagai pelajar, pasti kalian saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Nikah pasti butuh teman ya. Kalau misalnya nikah tidak hadir pasti butuh teman untuk bertanya, saya kemarin tidak hadir nih. Ya kan? Kira-kira ada tugas nggak? Bahasa Bali ada tugas nggak? PPKN ada tugas nggak? Berarti kamu membutuhkan orang lain juga kan untuk bisa mencapai apa yang menjadi tujuan hidup. Bisa paham ya? Oke. Nah di sini kemudian juga yang berikut mengenai kodrat manusia sebagai makhluk individu dan berperan juga sebagai makhluk sosial. Nah di sini ada seorang ahli yang berasal dari Yunani namanya Aristoteles. Dia mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk zoologikon, yang dimana pada dasarnya manusia punya keinginan untuk hidup bersama, bergaul, berteman, dan berkumpul dengan manusia lain. Bisa paham ya? Oke. Yang berikut ini tentang pengertian norma. Jadi tadi pengertian norma yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman-teman di awal, beberapa peserta didik di awal itu, norma itu suatu aturan yang dapat mengikat warga atau kelompok masyarakat. Atau norma itu juga bisa diartikan sebagai aturan atau sebagai kaidah yang dia dipakai sebagai tolok ukur atau dijadikan sebagai pedoman untuk dapat menilai atau membandingkan sesuatu. Atau bisa juga norma diartikan sebagai kaidah, aturan, adat atau kebiasaan atau hukum yang dia berlaku untuk mengatur hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah di dalam norma ini dia berisi tentang aturan. Nah aturan yang harus ditaati. Dan tentunya kalau ada aturan pasti ada sanksinya bagi yang melanggar norma tersebut atau aturan tersebut. Bisa paham ya, itu tentang pengertian norma. Nah ini ada berbagai macam contoh ya, berbagai macam contoh dari norma. Yang berikut kita akan masuk pada jenis-jenis norma atau macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Nah kurang lebih ada 4 macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama ada norma agama. Nah, bisa kalian memperhatikan gambar yang di samping. Ini merupakan contoh norma agama. Nah, norma agama itu peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, diterima sebagai larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang dia berasal atau bersumber dari Tuhan. Nah, ajaran-ajaran Tuhan ini tentunya terdapat di dalam kitab suci dari tiap-tiap agama. Tujuan daripada norma agama ini, tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia akhirat. Sanksi bagi pelanggar norma agama itu berupa dosa. Tapi dosa itu tidak diterima saat ini ya. Dia akan
misalnya dia contoh, dia mencuri, berarti sanksi yang dia terima berupa dosa ya, berupa dosa yang dimana akan dihukum kelak ketika dia berada di dunia akhirat. Itu contoh daripada norma agama. Yang berikut lagi, yang kedua ada norma kesusilaan atau kata lainnya itu norma moral. Biasanya ada yang dikenal dengan nama norma kesusilaan, ada juga yang dikenal dengan nama norma moral. Jadi moral dan kesusilaan itu sama ya. Nah, norma kesusilaan itu berarti norma yang mengatur tentang hidup manusia yang dia berlaku secara umum, dan itu dia berasal atau dia timbul dari hati nurani manusia. Jadi istilah norma kesusilaan itu dia bersumber atau dia timbul dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan itu mengajarkan kepada kita sebagai manusia untuk selalu berbuat baik sesuai dengan kata hati, karena dia bersumber dari hati nurani. Oke. Kemudian yang berikut, ini salah satu contoh norma ya, norma kesusilaan. Nah, di setiap, misalnya tadi kan Miss bilang bahwa norma kesusilaan itu kan kita berbuat baik sesuai dengan hati nurani. Jadi misalnya contoh, kita menolong orang lain, tentunya itu dia akan datang dengan sendirinya ya, dia timbul dari hati nurani. Tujuan daripada norma kesusilaan ini, tujuannya adalah supaya apa? Bisa dapat mewujudkan keharmonisan, kesejahteraan, kedamaian atau antara hubungan manusia yang satu dengan manusia lain. Nah, sanksi bagi pelanggar norma kesusilaan, sanksinya itu akan adalah rasa penyesalan dengan diri yang kita lakukan di dalam kehidupan bermasyarakat. Norma ini dia bersifat lokal. Norma kesopanan ini tentunya berawal dari hubungan yang terjadi antar manusia, kemudian membentuk beberapa aturan-aturan yang disepakati secara bersama. Nah, sumber daripada norma sosial ini dia bersumber dari kebaikan dalam suatu masyarakat. Sanksi bagi pelanggar norma sosial atau norma kesopanan ini sanksinya adalah dicemooh atau dikucilkan di dalam pergaulan di lingkungan masyarakat. Misalnya nih contoh, kalau kita berkunjung atau bertamu ke rumah orang lain, teman, sahabat atau keluarga, hal pertama yang kita lakukan adalah pasti kita mengetuk pintu kan, kemudian kita memberi salam. Nah, kalau misalnya itu kan aturannya seperti itu. Tetapi kalau misalnya kita berkunjung ke rumah teman, tiba-tiba kita hanya tanpa mengetuk pintu, kita langsung buka pintunya, kita masuk dari depan sampai belakang, pasti kita akan dibilang apa coba? Tidak sopan. Oh, nggak pernah. Oh, seperti tidak diajarkan. Oh, seperti tidak sopan. Itu pasti sanksi yang kita terima seperti itu ya. Bisa paham? Oke. Yang berikut, yang terakhir ada norma hukum. Bisa kalian perhatikan gambarnya juga ya. Nah, di sini norma hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Norma ini dibuat oleh pemerintah yang berwenang. Jadi norma hukum ini, aturan hukum ini dia dibuat oleh pemerintah yang berwenang. Kemudian norma hukum ini dia bersifat tegas serta bersifat memaksa. Jadi bagi para pelanggar terhadap norma hukum ini, dia pasti akan mendapatkan sanksi. Sanksinya itu bisa berupa misalnya denda atau hukuman penjara misalnya. Itu sanksi daripada norma hukum. Nah, tujuan daripada norma hukum ini tujuannya adalah agar bisa dapat menciptakan ketertiban, kedamaian, kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sumber daripada norma hukum ini sumbernya itu dari aturan-aturan tertulis yang dibuat oleh negara. Misalnya ada aturan tentang tertib lalu lintas, atau misalnya UUD 1945. Itu kan aturan-aturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah yang punya kewenangan. Bisa paham ya? Itu tentang norma hukum ya. Jadi kurang lebih ada 4 macam norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Poin yang berikut, kita akan belajar tentang pentingnya norma di dalam kehidupan bermasyarakat
kemudian ada tujuan, dan ada fungsi daripada norma. Nah, yang pertama, norma ini dibuat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Itu tujuannya. Jadi tujuan daripada norma atau aturan itu diciptakan supaya bisa dapat menciptakan ketertiban, kesejahteraan, kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi daripada norma ini adalah untuk mengatur perbuatan masyarakat agar perbuatan masyarakat itu bisa sesuai dengan nilai yang ada atau nilai yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat, agar dapat mencegah adanya benturan atau adanya konflik di dalam kehidupan bermasyarakat. Itu fungsi daripada norma. Nah, di sini yang berikut kita akan masuk dalam topik yang berikut tentang arti penting daripada norma. Kurang lebih norma ini mempunyai beberapa arti pentingnya. Yang pertama itu tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Jadi dengan adanya norma, pasti tentunya di dalam lingkungan masyarakat itu bisa menjadi tertib. Ya kan, contoh kalau di sekolah kan ada aturan kan, yaitu namanya tata tertib sekolah. Tujuannya adalah supaya bisa menciptakan ketertiban di lingkungan sekolah, bisa menciptakan keamanan bersama di lingkungan sekolah. Begitu juga di lingkungan keluarga, masyarakat, lingkungan berbangsa dan bernegara. Tujuan norma yang kedua adalah untuk mencegah benturan kepentingan antar warga negara. Jadi tujuan yang kedua itu norma bertujuan supaya bisa mencegah agar tidak terjadi benturan kepentingan antar warga negara. Nah, di sini tentunya banyak keluarga tentunya yang mengatur waktu untuk, misalnya contoh ini ya, setiap anggota keluarga itu pasti dia di dalam anggota keluarga itu pasti ada aturan ya. Contoh sederhana misalnya, setiap anggota keluarga punya aturan untuk misalnya jam seperti ini waktunya belajar, jam seperti ini waktunya makan bersama, jam seperti ini waktunya menonton bersama, jam seperti ini anak-anak sudah harus beristirahat. Nah, itu tentunya tujuan itu adalah supaya apa? Supaya dengan adanya aturan di dalam rumah bisa dapat menciptakan kedisiplinan, keamanan, kesejahteraan di dalam lingkungan keluarga. Yang berikut, tujuan norma yang ketiga itu membentuk akhlak atau karakter manusia. Jadi misalnya kalau anak-anak dari kecil mungkin selalu diajarkan oleh orang tua, misalnya sebelum makan berdoa terlebih dahulu sebelum makan. Ya kan, selalu seperti itu ya. Atau misalnya memberi atau menerima sesuatu dari orang lain dengan menggunakan tangan kanan misalnya. Nah, dengan norma tersebut atau aturan tersebut, setiap orang itu bisa dididik untuk senantiasa belajar, misalnya bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala berkat, segala nikmat yang mungkin sudah didapatkan. Poin yang keempat, tujuan norma yang keempat itu menjadi petunjuk hidup bagi setiap manusia dalam menjalani kehidupan di dalam masyarakat. Dan yang terakhir, fungsi norma yang terakhir tujuannya mewujudkan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi tujuan norma yang terakhir itu adalah dapat mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Nanti PPT-nya di sini ya. Yang berikut ini tentang tujuan dan fungsi daripada norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang berikut lagi, bisa akan tampilkan video pembelajarannya ya, yang punya kaitan dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kita bisa lihat ya.
surat izin mengemudi. Surat izin mengemudi berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi yang sudah membuat keterangan identitas lengkap seorang pengemudi. Yang kedua, jangan lupa membawa STNK atau surat tanda nomor kendaraan. Membawa surat STNK saat berkendara merupakan salah satu tata tertib berlalu lintas. STNK merupakan bukti sah atas kepemilikan terhadap kendaraan yang sedang dikemudikan. Selanjutnya yaitu memperhatikan pejalan kaki dan pesepeda. Kita harus menghargai pejalan kaki dan pesepeda yang ada di sekitar kita. Selanjutnya yaitu patuhi batas kecepatan maksimum. Saat berkendara kita jangan kebut-kebutan karena dapat membahayakan orang lain. Selanjutnya yaitu harus mematuhi peraturan lalu lintas. Sebenarnya tidak berlalu lintas yang ada membuat perjalanan raya tetap aman dan selamat sampai tujuan. Jadi kita harus memperhatikan lalu lintas. Jika kita melanggar maka akan mendapatkan sanksi. Contohnya yaitu lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas memiliki 3 warna, yaitu ada merah, kuning, dan hijau. Setiap warna memiliki arti masing-masing. Untuk warna merah memiliki arti yaitu berhenti. Untuk warna kuning memiliki arti untuk kurangi kecepatan kendaraan. Dan untuk warna hijau yaitu untuk melanjutkan perjalanan. Itulah tata tertib yang ke-9, yaitu meskipun terjebak macet, jangan lewat trotoar karena dapat mengganggu pejalan kaki yang berjalan di trotoar. Tata tertib yang ke-10 yaitu memarkirkan kendaraan di tempat yang tepat. Itulah adanya tata tertib lalu lintas yang harus kita patuhi. Jika kita tidak mematuhi tata tertib lalu lintas, maka akan terjadi kemacetan, kerusuhan di jalan, bahkan dapat menimbulkan kecelakaan yang dapat memakan korban jiwa. Jadi kita harus berhati-hati ya, dan kita harus menaati peraturan lalu lintas. Sekian dulu ya. Oke, ini video pembelajaran ya. Ini termasuk salah satu contoh norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu norma hukum ya. Oke, yang berikut kita akan melanjutkan dengan kegiatan yang berikut. Miss akan membagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Jadi Miss bagi kalian dalam beberapa kelompok. Pembagian kelompok ini Miss lakukan berdasarkan gaya belajar dan kemampuan awal siswa. Nah, kalian masing-masing bisa memperhatikan kelompoknya ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Jadi masing-masing kelompok, masing-masing anggota kelompok silakan mencari teman-temannya untuk membentuk kelompoknya masing-masing ya. Ini kelompok 1, kelompok 2. Kelompok ini berdasarkan gaya belajar dan kemampuan. Berharap di dalam kelompok itu usahakan untuk budaya toleransi ya, saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lain ya, saling menghargai perbedaan pendapat di dalam kelompok ya. Bisa paham? Bisa ya? Oke, nanti Miss bagikan LKPD-nya ke masing-masing kelompok ya. Baru nanti Miss menjelaskan apa yang harus kalian kerjakan. Oke, masing-masing kelompok sudah menerima LKPD-nya ya. Nah, di situ kalian akan memperhatikan beberapa ilustrasi gambar yang ada. Kurang lebih ada 6 gambar yang disediakan di sana ya. Kalian memperhatikan gambar tersebut
kemudian mengelompokkan atau menentukan gambar tersebut. Gambar-gambar itu termasuk di dalam norma apa? Norma agama, kesusilaan, atau norma kesopanan. Bisa paham ya? Setelah itu, misalnya nih contoh gambar nomor 1. Di situ kalian memperhatikan gambar nomor 1 di situ. Jawabannya nanti akan kalian isi di sini ya. Misalnya gambar nomor 1, jawabannya kalian isi di kolom yang pertama nomor 1. Di situ kalian menjelaskan kegiatan gambar nomor 1 itu apa yang sedang dilakukan oleh sekelompok siswa. Dan kegiatan yang dilakukan itu termasuk dalam norma apa? Norma agama kah? Kesusilaan kah? Norma kesopanan kah? Atau norma hukum? Sudah? Setelah itu di kolom yang berikutnya itu, misalnya di sini contoh ya, nomor 1 itu menunjukkan tindakan atau sikap yang sedang dilakukan itu mencerminkan norma kesopanan misalnya. Nah, norma kesopanan itu punya kaitan dengan nilai-nilai Pancasila, sila yang berapa? Mengerti ya? Oke, silakan dikerjakan. Waktunya hanya 20 menit, sudah harus selesai. Ya, seperti itu. Jadi penjelasan di situ sedang dilakukan berdasarkan gambar itu, dan sikap yang dilakukan itu dia termasuk kategori norma apa? Saya paham ya? Misalnya gambar nomor berapa nih yang kami jelaskan, gambar nomor 6 misalnya terlihat sekeluarga yang sedang menikmati makan malam bersama misalnya, atau menikmati makan bersama, tetapi sebelum makan misalnya tindakan pertama mereka misalnya apa nih dari federasinya termasuk dia dari aturan itu norma hukum. Nah, contoh nih di gambar nomor 1 misalnya ada sekelompok siswa yang sedang bekerja sama membersihkan ruang kelas misalnya. Nah, sikap dan tindakan ini menunjukkan norma, contoh ya norma kesopanan. Norma kesopanan itu dia termasuk norma Pancasila sila keberapa. Bisa? Kemudian di sini gambar nomor 1 ini kira-kira tindakan apa yang sedang dilakukan oleh siswa itu ditulis di sini, dan tindakan ini itu nilai Pancasila sila keberapa, sebutkan silanya sila keberapa. Ya, di sini kan kamu menjelaskan berdiskusi di dalam kelompokmu nanti ya. Di sini ini jawabannya. Misalnya nomor 1 nih, kamu menjelaskan gambar nomor 1 itu tindakan apa yang sedang dilakukan, paham ya? Dan itu mencerminkan norma apa? Misalnya dia norma kesusilaan, berarti norma kesusilaan itu punya kaitan dengan nilai-nilai Pancasila sila gitu. Tapi ya jaga ya biar ini. Jadi masing-masing kan bisa berbagi tugas. Boleh tulis ya benar, jelaskan seperti itu. Misalnya ini gambar nomor 1 apa yang sedang dilakukan, dia termasuk norma apa. Kemudian misalnya contoh nomor 1 termasuk norma kesusilaan, berarti norma kesusilaan itu termasuk sila keberapa, dia dikategorikan dalam nilai-nilai Pancasila sila yang keberapa. Kenapa? Iya benar. Gambar nomor 1 kan ini
Kemudian saya menjelaskan gambar nomor 1 ini kita melihat apa yang sedang siswa-siswa lakukan. Gitu ya. Kemudian tindakan atau sikap berdasarkan gambar ini mencerminkan moral apa yang dijelaskan di sini dan mencerminkan nilai Pancasila sila keberapa. Sudah? Iya. Ini dia, yang ini dia sila yang itu salah satu ini juga. 1 menit lagi. Dihitung dari 10 sampai 1 berarti sudah harus selesai dan masing-masing kelompok sudah harus siap untuk mempresentasikan ya. Rapikan dulu di atas mejanya masing-masing, rapikan dulu. Yang ada itu kertas presentasinya dirapi di atas meja, yang lain-lain itu dirapikan supaya tidak terlihat. Sudah? Semua kelompok sudah siap ya? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nah sekarang kita akan masuk pada kegiatan yang berikut. Sebelum presentasi kelompok, kita ice breaking dulu. Jadi ice breaking itu namanya Claps Boom Candy. Jadi pasangannya 2 orang ya. Yang ini 3 orang aja. 1, 2, 3. Claps berarti tangan. Kalau istilah boom berarti tepuk meja. Istilah candy berarti ambil permennya. Yang cepat dia, yang cepat dia. Oke, kita sudah bisa mulai. 1, 2, 3. Claps, claps, boom, boom, claps, boom, claps, boom, claps, boom, boom, claps, candy. Sekarang kita lanjut dengan sudah permennya disimpan dulu. Nanti ya untuk kalian nanti disimpan dulu, nggak boleh dimakan sekarang. Hello, nggak boleh dimakan sekarang. Kita mau lanjut presentasi dulu. Oke. Sekarang kita akan masuk pada presentasi dengan tenang dulu. Halo teman-teman dan guru, saya dari kelompok 1 dan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada gambar 1, dilihat ada sekelompok siswa yang bekerja sama membersihkan kelas. Karena itu, gambar 1 termasuk norma sosial karena saling bekerja sama membersihkan kelas, dan termasuk nilai Pancasila sila kedua dan kelima karena bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Gambar kedua dilihat ada dua anak yang sedang membantu orang yang jatuh kepada sungai. Ya. Maka itu termasuk norma moral karena membantu seorang dengan tulus ikhlas, dan termasuk Pancasila sila kedua karena membantu seorang yang mengalami kesulitan. Gambar ketiga dilihat ada orang yang sedang membuang sampah di tempatnya. Dan termasuk norma hukum karena membuang sampah di tempatnya. Dan termasuk sila Pancasila kedua karena menaati aturan pembuangan sampah. Gambar keempat dilihat ada orang yang sedang membantu nenek menyeberang jalan, dan orang menaati tata tertib. Maka termasuk norma hukum karena menaati rambu-rambu lalu lintas, dan termasuk sila kedua Pancasila karena membantu orang tua yang sedang menyeberang jalan, dan juga termasuk sila kelima karena saling menaati aturan. Gambar kelima dilihat ada dua orang anak yang memberi salam ke 2 orang tua. Gambar tersebut termasuk norma kesepakatan karena memberi salam kepada orang tua, dan termasuk sila kedua Pancasila.
menjalani tiket kelas. Ini termasuk norma kedisiplinan orang dan nilai-nilai Pancasilanya sila ketiga. Nomor kedua ada dua anak yang membantu satu orang yang jatuh ke suatu karet. Norma ini termasuk norma kesusilaan atau moral dan nilai Pancasilanya sila ketiga. Nomor ketiga adalah orang yang membuang sampah kepada tempatnya. Ini termasuk norma kesopanan dan nilai-nilai Pancasilanya adalah sila kedua. Pada gambar 4 ada rakyat yang menaati peraturan dan lintas. Ini termasuk norma hukum dan nilai-nilai Pancasilanya adalah sila kedua. Gambar kelima adalah anak-anak yang bersalam pada orang tuanya. Ini termasuk norma kesopanan dan nilai-nilai Pancasilanya sila kedua. Pada gambar ke-6 ada terlihat dua anak yang berdoa yang termasuk norma agama dan nilai-nilai Pancasilanya sila kedua. Terima kasih. Oke. Ambil kesimpulan ya, menyimpulkan terkait dengan hasil diskusi yang sudah kita lakukan ya bersama-sama. Oke, di sini kita sama-sama memperhatikan gambar nomor 1, di mana gambar nomor 1 terlihat ada sekelompok siswa yang sedang bekerja sama atau gotong royong membersihkan kelas. Nah, tindakan tersebut mencerminkan norma kesusilaan. Menjaga kebersihan lingkungan itu dia termasuk norma kesusilaan dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila ketiga dan sila kelima. Gambar nomor 2 kita melihat di sana ada dua orang anak yang sedang membantu atau menolong temannya yang sedang jatuh dari sepeda ya. Nah, di sini tindakan gambar nomor 2 membantu atau menolong orang lain itu termasuk norma kesusilaan. Di sini nilai-nilai Pancasilanya yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambar nomor 3 kita melihat di mana ada seorang anak yang dia sedang membuang sampah pada tempatnya. Di sini termasuk pada yang berikut tentang kesimpulan ya. Tadi sudah dijelaskan ya tentang beberapa materi pembelajaran hari ini, yaitu tadi topik yang pertama yang kita pelajari hari ini. Tadi kita belajar pertama tentang apa? Pengertian norma, apalagi jenis-jenis norma. Ada berapa macam norma yang berlaku? Apa aja? Sosial, hukum, Agama. Oke, ada 4 macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang berikut lagi kita setelah macam-macam norma ada apa lagi yang kita pelajari? Tujuan dan fungsi norma dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, jadi untuk topik hari ini Miss berharap setelah kita mempelajari materi hari ini, siswa harus sudah bisa mampu menjelaskan pengertian norma. Siswa mampu menyebutkan macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dan siswa juga harus mampu menjelaskan apa fungsi dan tujuan daripada norma. Bisa paham ya? Oke, kegiatan yang berikut kita akan lanjutkan dengan kegiatan refleksi. Nah, kalian bisa memperhatikan apakah dengan pembelajaran tentang norma dengan menggunakan video pembelajaran, kemudian menggunakan PPT dan berbagai macam ilustrasi gambar yang ada, kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Oke, yang berikut diskusi kelompok yang kita lakukan gimana? Bagaimana kira-kira? Seru apa enggak? Oke, terima kasih ya. Kemudian yang berikut evaluasi dan tindak lanjut. Nah, di sini materi yang evaluasi dan tindak lanjut ini
Miss ada menyediakan ya media pembelajaran. Nanti misalkan tempel di papan. Nanti Miss tunjuk satu persatu. Siapa aja yang ditunjuk harus maju ya. Nah, tadi kita sudah sama-sama mempelajari materinya. Nah, di sini ada beberapa gambar yang disediakan di dalam kotak ini. Nanti kalian maju, kalian memilih salah satu gambar yang ada, kemudian kalian tancapkan di norma yang ada. Kan ada bermacam norma, norma agama, moral, sosial, dan norma hukum. Jadi kalian memilih salah satu gambar, yang gambar itu contohnya termasuk menurut pendapat kalian, oh gambar itu norma hukum, berarti kalian tancapkan di norma hukum. Bisa ya? Oke, sekarang yang ditunjuk yang pertama Mika. Silakan Mika. Setelah Mika, Pasu. Ayo Pasu, silakan langsung. Yang berikut Devan. Oke, Devan. JJ silakan. Ini salah satu ya. Tandakan di salah satu yang termasuk JJ itu termasuk gambar itu norma apa silakan. Yang berikut lagi Ken silakan. Ayo. Norma apa itu? Gambar apa membantu menolong orang lain? Norma apa? Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Gambar yang sudah kita tancapkan. Di sini ada yang menancapkan. Di sini ada gambar ada sekeluarga yang sedang berdoa. Dia termasuk norma agama. Kemudian ada juga ada anak yang sebelum berangkat dia berpamitan kepada orang tua, bisa juga termasuk norma kesopanan dan bisa juga termasuk norma agama, karena menghargai, menghormati orang tua kan termasuk norma agama. Kemudian menolong orang yang sedang kecelakaan termasuk norma kesusilaan atau norma moral. Kemudian misalnya berkunjung ke rumah orang, awalnya kita harus mengetuk pintu dan memberi salam, termasuk norma kesopanan. Di sini tidak ada yang menunjukkan norma hukum ya, tapi nggak apa-apa. Oke, itu untuk evaluasi pembelajaran kita hari ini. Kegiatan yang berikut kita akan masuk kegiatan yang terakhir, yaitu materi minggu depan. Kita akan melanjutkan dengan topik materi minggu depan, yaitu kita bahas tentang hak dan kewajiban masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu materi minggu depan yang akan kita pelajari ya. Oke, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Seperti biasanya ya, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan kita berdoa bersama-sama ya. Seperti biasa untuk doa penutupnya di siang mimpi ya. Oke teman sudah? Oke baik. Mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pelajaran kita cukup sampai di sini ya. Selamat pagi sahabat penggerak. Pada video kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi.
observasi. Dan di sini saya sudah ditemani oleh Miss Yeni sebagai guru PPKN dan bersama Ibu Eva Yani sebagai pengajar praktik. Baik, untuk itu saya akan mulai untuk kegiatan pasca observasi. Selamat pagi Miss Yeni. Selamat pagi, Miss Yani. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Baik, ya baiklah. Untuk kegiatan pagi ini terkait dengan pasca observasi yang akan saya lakukan bersama Miss Yeni. Tujuan saya untuk mengajak Miss Yeni berbincang-bincang pada kegiatan pasca observasi kali ini adalah bagaimana kita mengevaluasi hasil dari observasi yang sudah kita lakukan kemarin ya Miss ya. Jadi Miss Yeni sudah melakukan pembelajaran, proses pembelajaran di kelas 7A di Jumat kemarin. Dan kali ini coba kita evaluasi bersama-sama seperti itu. Nah, bagaimana Miss Yeni sudah siap? Siap. Ya, baiklah. Nah, untuk pagi ini diawali dengan perasaan terlebih dahulu. Mungkin saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Miss Yeni setelah melakukan proses pembelajaran kemarin di kelas 7A. Oke, baik. Setelah saya melakukan proses pembelajaran di kelas, perasaan saya merasa tenang ya, merasa senang juga dan merasa bahagia juga karena selama proses pembelajaran berlangsung di kelas itu semua sesuai dengan perencanaan yang sudah saya siapkan satu minggu sebelumnya seperti itu. Baiklah, jadi merasa lega Iya. lebih plong seperti itu. Jadi pembelajaran bisa berjalan sesuai dengan rencana yang di sini sudah persiapkan waktu kita kegiatan praobservasi Indonesia. Oke. Baik, selanjutnya. Nah, dari sudah Miss Yeni menyampaikan perasaan ketika selesai proses pembelajaran. Nah, bagaimana perasaan Miss Yeni ketika ada kehadiran observer sebagai mengawasi Miss Yeni di dalam kelas waktu proses pembelajaran kemarin? Boleh diceritakan? Jujur aja ya, namanya manusiawi ya. Awalnya mungkin saya agak deg-degan, agak tegang gitu ya. Tapi ketika saya masuk, saya memberi salam ke anak-anak, kemudian anak-anak juga banyak memberi salam. Di situ dengan tiba-tiba perasaan deg-degan itu mulai menghilang. Tapi awalnya ya pasti. Baiklah, jadi awalnya memang begitu tegang ya Miss Iya. Tapi seiring berjalannya waktu melihat respon anak-anak ya, melihat senyumnya anak-anak, jadi Miss Yeni merasa udah tenang menjalani proses pembelajaran yang akan Miss Yeni lakukan di dalam kelas gitu. Baiklah, jadi segala perasaan yang sudah Miss Yeni rasakan itu memang benar-benar butuh persiapan sebelumnya ya. Iya, benar. Jadi persiapan itu penting ya Miss ya? Iya. Oke, baiklah selanjutnya. Nah, dari pembelajaran yang sudah Miss Yeni lakukan di dalam kelas, proses pembelajaran dari awal, kemudian inti, kemudian akhir pembelajaran, boleh nggak Miss Yeni menceritakan sedikit ya? Karena setelah saya mengobservasi, setidaknya ada hal yang perlu kita evaluasi, mungkin yang nantinya akan kita dapatkan dari evaluasi hasil dari observasi di sini. Boleh ceritakan Mas? Oke, baik Miss ya. Saya sedikit menceritakan terkait dengan pembelajaran yang berlangsung di kelas ketika Miss bersama saya di dalam kelas. Nah, ketika Miss bersama saya di dalam kelas itu, ketika saya masuk, hal pertama yang saya lakukan adalah saya memberi salam kepada anak-anak, anak-anak juga memberi salam kepada saya. Kemudian saya selalu menanyakan kabar anak-anak. Kenapa saya harus menanyakan kabar anak-anak? Agar saya bisa tahu gimana sih kondisi di kelas kita. Setelah saya menanyakan kabar, saya selalu, kebetulan saya itu di periode akhir kan 7-8. Jadi pasti suasana kelas pasti berantakan banget gitu kan. Saya selalu suruh anak-anak, ayo urut sampah yang ada di sekelilingmu, silahkan buang ke tempat sampah biar suasana kelas itu menjadi bersih. Otomatis pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu bisa berlangsung dengan lancar. Setelah saya sudah berkarya kabar anak-anak mulai merapikan tempat duduknya. Kegiatan selanjutnya itu adalah biasanya dari awal semester sudah saya sampaikan ke anak-anak. Di awal pembelajaran itu harus diawali dengan doa. Gitu. Jadi paling saya hanya bilang, ayo sekarang giliran siapa yang doa? Mereka udah tahu, oh sekarang si ini gitu. Tanpa perlu saya nanya, karena mereka udah hafal gilirannya. Karena di awal pertemuan itu biasanya saya yang ngasih contoh terlebih dulu. Di awal semester itu saya yang biasanya mimpin doa duluan, terus itu selanjutnya itu mereka udah tahu giliran daftar hadir nomor 1 dan seterusnya.
Jadi mereka udah tahu. Jadi kalau yang doa penutup siapa, pembukaan siapa, doa penutup siapa gitu, mereka udah tahu gilirannya. Yang penting saya hanya bilang, ayo sekarang doa siapa gilirannya. Gitu. Setelah itu, setelah selesai doa nih, saya biasanya sering sekali ngajak anak-anak mindfulness. Nanti saya suruh, ayo perhatikan tempat duduknya, posisi duduknya masing-masing. Perhatikan posisi duduk senyaman-nyamannya anak-anak gitu. Kemudian saya minta tolong kain gordennya bisa ditarik, ditutup. Kemudian lampunya dipadamkan. Kan kebetulan biasanya saya sudah siapkan. Saya punya banyak sekali musik-musik untuk mindfulness gitu ya. Jadi di situ saya ajak mereka untuk sama-sama melakukan mindfulness. Yang kalau baru awal-awal mindfulness kan mereka agak ya gitu ya. Seterusnya itu kenapa saya melakukan kegiatan mindfulness? Karena saya kebetulan di periode 78 itu kan pikiran anak-anak udah pada mungkin udah kemana-mana ya gitu. Jadi saya melakukan tindakan mindfulness ini supaya bisa benar-benar mempersiapkan fokusnya anak-anak ke pembelajaran seperti itu. Jadi kalau setelah selesai mindfulness, kan nanti saya akan tanyakan mereka apa perasaan kamu ketika kamu mendengarkan musik yang diberikan gitu. Nanti mereka ada yang Miss, tadi saya dengar ada suara burung berkicau gitu. Miss, tadi saya ada dengar seperti bunyi alunan petikan gitar gitu. Terus ada yang bilang, Miss, tadi saya dengar tuh seperti apa? Ada di sungai ya, airnya mengalir gitu. Jadi terus ada satu yang jawab, Miss, saya dengar ada bunyi kicauan burung, petikan gitar tuh kayak buat saya pengen tidur aja karena itu suasananya tuh seperti suasana yang adem banget gitu. Seperti itu. Jadi saya sering selesai main itu saya tanyakan perasaan mereka. Setelah itu saya tampilkan tujuan pembelajaran, saya menyampaikan tujuan pembelajaran kepada anak-anak. Misalnya waktu itu kan saya materi tentang norma, ya saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik setelah pembelajaran norma ini apa aja. Oke, baiklah, Miss Yeni sudah menceritakan begitu panjang lebar ya Miss ya terkait dengan persiapan apa yang sudah Miss Yeni lakukan di dalam kelas ya. Ternyata di awal pembelajaran itu begitu beruntut ya Miss ya, ada rinciannya yang harus memang benar-benar guru lakukan seperti itu. Baik itu mempersiapkan anak-anak karena di jam akhir ya Miss ya, kemudian merapikan tempat duduknya, kemudian bagaimana kesiapan siswa untuk belajar di dalam kelas ya, biar nggak kesana kesini pikirannya, biar fokus. Kemudian tidak lupa untuk selalu diawali dengan doa dan tujuan pembelajaran. Ini saya menambahkan satu lagi bisa. Biasanya saya selalu di tengah-tengah pembelajaran, misalnya nih saya lagi menjelaskan materi ini, saya selalu selipkan ada ice breaking. Tapi ice breaking itu saya punya segudang ice breaking. Biasanya saya kadang menyesuaikan materi itu dengan ice breakingnya. Misalnya kalau saya bahas tentang gotong royong, saya punya ice breaking pulpen kebersamaan. Jadi ada hubungannya ice breaking dengan materi. Wow, bagus sekali. Jadi bagaimana anak-anak itu antusias dalam mengikuti pembelajaran ya Miss ya, karena kita tahu lingkungan kita multicultural, gak cuma orang Bali yang di sini atau gak cuma orang Indonesia yang ada di sini ikut belajar ya Miss ya. Betul. Jadi semua yang sudah Miss Yeni ceritakan dari awal tadi seperti itu, dari pemilihan ice breaking yang tepat untuk anak-anak, kemudian mindfulness juga mungkin KSS-nya sudah ada Miss ya, kemudian budaya positif juga di awal tadi sudah ada siap. Kemudian mungkin di pertengahan pembelajaran budaya apa yang mesti budaya positif yang saya pakai kalau di dalam pembelajaran itu kan saya bagi kelompok nih, ada beberapa kelompok siswa di situ saya bagikan berdasarkan kemampuan awal siswa gitu. Jadi di situ ketika saya bagi siswa itu saya menjelaskan bahwa ketika kalian ada di dalam kelompok itu belajar untuk saling menghargai perbedaan pendapat supaya apa? Tugas itu bisa berjalan dengan lancar gitu. Kalau misalnya mereka tidak saling menghargai ini perbedaan pendapat, contoh satu kelompok ada 4 orang kan punya 4 pemikiran nih. Kalau mereka tidak saling menghargai perbedaan pendapat, gimana tugasnya mau selesai? Jadi itu yang saya budaya toleransi Miss ya, saling menghargai, betul sekali. Jadi KSS sudah ada, budaya positif sudah lengkap, kemudian untuk berdiferensiasinya juga Miss ya, kemarin proses dan konten ya. Jadi prosesnya yaitu di sini sudah membagi kelompok berdasarkan kemampuan awal siswa dan gaya belajar dan dibentuk dengan adanya LKP ya betul. Kemudian konten juga di sini
selain pakai video, pakai PPT juga, PPT, terus saya ya. juga pakai juga kan PPKN otomatis harus buku undang-undang. Iya, betul, ada buku undang-undang dasar. Ya. Oke, jadi sudah lengkap sekali dan kemudian metodenya bisa pakai PBL ya, oke, rule based learning ya, sesuai dengan sintak-sintak yang sudah dilakukan di dalam kelas. Oke, jadi sudah berjalan sedemikian rupa sesuai dengan yang sudah direncanakan seperti itu ya. Oke, baiklah. Selanjutnya dari awal kegiatan pembelajaran sampai akhir, bisa nggak di sini merefleksikan kembali kira-kira ada nggak hambatan yang mungkin terjadi saat pembelajaran kemarin di sini? Kalau saat pembelajaran kemarin itu hambatannya misalnya kemarin itu sempat ada siswa yang seperti ngantuk mau tidur. Nah, karena seperti yang tadi sudah kita bicarakan bahwa sekolah ini bukan hanya orang lokal aja, tapi ada dari luar juga ya. Nah, kebetulan di kelas yang kemarin itu ada salah satu orang siswa yang orang dari luar dia kan, jadi bahasa Indonesianya itu dia masih kurang memahami. Nah, saya menjelaskan pelajaran PPKN ini kan tidak menggunakan bahasa Inggris, tapi saya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di situ mungkin membuat dia merasa ngantuk karena dia tidak memahami benar materi yang saya sampaikan. Karena saya sampaikan materi ini itu gunakan bahasa Indonesia, jadi dia mungkin kurang paham seperti itu. Jadi dia, seperti saya lihat raut wajahnya ini kayaknya seperti ngantuk gitu. Berarti ada salah satu siswa Iya. yang kelas 7A yang pada saat Miss Yeni memberikan materi, kemudian video pembelajaran yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia, ternyata anak tersebut seperti mengantuk, ya seperti itu, seperti tidak memahami apa yang disampaikan oleh Miss Yeni seperti itu ya. Oke, jadi itu permasalahan mungkin hambatan kita ya. Kemudian ada nggak hambatan lain, Miss? Kalau hambatan yang lain nggak ada, mungkin hanya itu saja Hanya ya. itu. Karena memang kurang dia kurang memahami bahasa Indonesia. Jadi pasti ketika disampaikan, contoh kita aja kalau nggak paham, contoh kita nggak paham bahasa Jerman, orang ngomong bahasa Jerman pasti kita malas juga kan untuk mendengarkan. Itu dia juga mungkin seperti itu. Oke, dengan mungkin keterbatasan siswa tersebut dalam menggunakan bahasa Indonesia ya, jadi dia cuma mungkin bisa sedikit-sedikit ya Iya. terbata-bata masih bahasa Indonesia ya, karena dia mungkin memang WNA aja. Iya. Oke, nah kira-kira apa alasan lain mungkin yang bisa disampaikan kok siswa itu bisa mengantuk? Mungkin ini biasanya misalnya gini ya, karena dia yang pertama tadi dia kurang memahami, kemudian dia sering mungkin dia sudah mencoba untuk belajar tapi masih terbata-bata, kadang dia suka membolak-balikan kalimat bahasa Indonesia gitu. Jadi mungkin itu juga kadang membuat dia malas juga ya untuk mencoba mengerti juga. Jadi di sini saya mendekati wali kelasnya, kemudian saya menginformasikan ke wali kelasnya, kemudian wali kelasnya juga menginformasikan ke orang tuanya supaya dia juga setidaknya menggunakan les bahasa Indonesia. Oh iya, betul. Seperti itu. Ya, jadi memang betul nih ya, hambatannya kalau memang dalam satu kelas tersebut multicultural dan tidak terlalu fasih dalam bahasa yang kita gunakan di dalam kelas, sudah pasti fokus dengan anak-anak tersebut mungkin ya udah beda ya, betul. Jadi itu mungkin alasan. Nah, solusi salah satu tadi di sini udah sebutkan ya, terkait dengan mungkin berkomunikasi dengan wali kelas ya. Nah, terkait dengan solusi dengan hambatan yang kita hadapi di sini, kira-kira ada nggak solusi lain yang mungkin di sini temukan ada solusi terkait dengan agar pembelajaran setelah dan tujuan pembelajaran bisa tercapai? Oke, baik Miss, mungkin supaya pembelajaran bisa dapat tercapai dengan baik, supaya tidak ada kendala seperti yang tadi disampaikan, Miss, mungkin saya harus lebih mengevaluasi diri saya ya dalam pembelajaran, terutama Miss, mungkin saya harus berusaha sedikit-sedikit belajar bahasa Inggris ya, supaya dalam pembelajaran itu juga saya bisa menyampaikan materi PPKN menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Kemudian mungkin saya juga harus menyiapkan PPT atau materi dalam dua versi bahasa, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris mungkin ya. Kemudian video pembelajaran juga mungkin saya bisa mencari video pembelajaran dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi di sini ya mungkin saya harus mengevaluasi diri saya. Oke, baik. Jadi selain menyampaikan ke wali kelas terkait dengan
perkembangan anak pada saat pembelajaran PPKN, Miss juga mengevaluasi diri. Iya. Jadi bagaimana kita mengajar menggunakan dua bahasa ya. Jadi berusaha untuk menyiapkan media pembelajaran atau konten yang bilingual seperti itu. Jadi ada bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesianya, mungkin ada video norma, kemudian PPT norma, agar salah satu siswa tersebut bisa untuk memahami seperti ya. Jadi ada ada usaha dari misi harus agar apa yang memang tujuan dari pembelajaran misi itu bisa tercapai gitu ya. Nah selanjutnya kapan kira-kira misi ini akan melakukan perubahan terkait dengan solusi yang sudah misi ini dapatkan tadi? Kalau saya rencananya itu akan mulainya pada semester depannya, sehingga saya mulai mempersiapkan dari sekarang. Misalnya kan bahasa Inggris saya kan jatuh bangun, seperti jatuh bangun aku mengejar gitu ya Miss ya. Tapi saya akan berusaha untuk belajar sehingga pada semester berikutnya itu saya bisa menyiapkan materi dalam 2 versi seperti tadi. Kalau misalnya sebenarnya saya sudah sempat mempersiapkan ya, tapi saya biasanya setiap kali tes soalnya itu yang saya buat dalam 2 versi, versi bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi misalnya siswa yang seperti yang tadi saya katakan mengalami kendala dalam berbahasa Indonesia, saya berikan soal bahasa PPKN tapi dalam bahasa Inggris gitu. Tapi kalau penjelasan materi dalam kelas itu yang belum saya siapkan, jadi saya rencananya akan dilakukan di semester yang berikutnya. Oke, jadi tindak lanjutnya di sini akan mencoba melakukannya di tahun depan ya. Dan semester depan, kemudian di sini mulai sekarang akan mempersiapkan diri, yaitu terkait dengan pembuatan konten pembelajaran yang menarik menggunakan 2 bahasa gitu ya. Oke, jadi semoga apa yang misi ini rencanakan di semester depan itu bisa terrealisasi dengan baik ya, agar juga siswa yang memang terbata-bata masih memahami bahasa Indonesia, semoga dia juga bisa untuk segera belajar bahasa Indonesia gitu ya. Dan dia juga karena tinggal di Bali misalnya, itu tinggal di Bali, notabene sebagai misal di sini juga multicultural dan orang Indonesia, jadi setidaknya bisa berbahasa Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan dari Miss ya terkait dengan perbincangan pada hari ini. Mungkin Miss ini ada pertanyaan? Saya tidak ada pertanyaan, Miss. Jadi terima kasih ketika Miss bersama saya dengan saya di dalam kelas untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Saya sangat senang ya, saya senang bahagia juga karena proses pembelajaran yang berlangsung di kelas itu benar-benar sesuai dengan perencanaan saya di awal. Yang benar-benar saya mempersiapkan, akhirnya berjalan dengan lancar ya dan sesuai betul-betul dan berhasil. Tentunya keberhasilan yang dicapai pasti ya perasaan saya tenang, bahagia gitu. Oke, baiklah. Oke, Miss Yeni, saya juga mengucapkan terima kasih karena Miss Yeni sudah membersamai saya di kegiatan dari pra-observasi, kemudian pada kegiatan observasi pembelajaran minggu lalu, kemudian pada hari ini di kegiatan pasca observasi. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena Miss Yeni sudah membantu saya seperti itu, dan kita tetap setelah kita melakukan observasi, kita bersama-sama melakukan evaluasi diri yang bisa selama yang sudah kita lakukan seperti itu. Dan ada tindak lanjut ke depan, dan di sini sudah tadi menyampaikan apa yang akan di sini rencanakan untuk tindak lanjut aksi selanjutnya dari pembelajaran yang akan bisa dilakukan ke depan seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak. Baik Miss, jika tidak ada pertanyaan, mari kita coba untuk menyimpulkan percakapan pada kegiatan hari ini. Mungkin Miss ini boleh menyimpulkan terkait dengan hasil percakapan kita pada hari ini. Oke, baik Miss, terima kasih. Saya akan menyimpulkan hasil percakapan kita hari ini. Jujur aja ini kan saya baru pertama kali ya diajak berbincang-bincang seperti ini. Sebenarnya perasaan saya senang ya karena Miss jadikan saya, ajak saya, undang saya untuk kita sama-sama berbincang seperti ini. Nah, dari hasil perbincangan kita akhirnya saya bisa menemukan ya beberapa hambatan yang saya temukan dalam pembelajaran, dan saya juga bisa menemukan jalan keluarnya.
jalan keluarnya di mana saya harus seperti yang tadi saya sudah menyampaikan ya, saya harus mungkin mengevaluasi diri saya dengan mempersiapkan rencana pembelajaran yang jauh lebih matang lagi, dengan misalnya membuat video pembelajaran dalam versi 2 bahasa, PPT dalam versi 2 bahasa, seperti itu. Jadi saya nanti ke depannya lebih mengevaluasi diri saya lagi, seperti itu. Iya, terima kasih di sini. Ya, sama-sama. Mungkin sekian kegiatan pasca observasi kita kali ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Miss Yeni dan Ibu Eva Yani sebagai pengajar praktek sudah menemani saya, dan saya tutup kegiatan pasca observasi dengan Karang Santi. Om Santi Santi Santi.